Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat jumpa kembali dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Siswa Baru tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat, kamu tetap melaksanakan prokes kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan. Materi yang Ibu sampaikan ini adalah tentang amalan. Amalan itu secara garis besar itu dibagi 3 macam. Amalan yang pertama adalah al-amalul aidi, yaitu amalan rutinitas, amalan yang kita lakukan setiap aktivitas kita, kegiatan sehari-hari. Contohnya, kita tidur, kemudian kita bangun tidur lagi, terus kita ke kamar mandi untuk mandi, kemudian selesai kita berpakaian, kemudian menyiapkan makanan untuk sarapan pagi, terus makan lagi, dan kegiatan-kegiatan lain. Bagi yang bekerja itu melaksanakan pekerjaan, kemudian bagi yang melaksanakan sekolah itu menyiapkan untuk sekolah. Nah, itulah kegiatan tiap hari yang kita lakukan, itu tidak ada nilai apa-apa, hanya sekedar kegiatan biasa. Inilah yang disebut dengan amalan rutinitas. Artinya tidak ada nilai saham untuk akhirat. Kemudian yang kedua adalah namanya amalus sholihin. Artinya amal yang ada sahamnya nilai kebaikan, nilai-nilai pahala. Misalkan kita di dalam Islam itu dianjurkan kita kalau tidur itu berwudu dulu. Nah, kemudian setelah berwudu kita baca doa mau tidur. Nah, Bismika Allahumma ahya wa ahmud. Kemudian kita kalau kita ada amalan lain itu misalnya membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian ada lagi itu kita dianjurkan juga membaca tasbih, itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian baca Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Rasulullah pernah berkata kepada istri beliau Siti Aisyah, wahai Aisyah, bila engkau ingin tidur maka hatamkan dulu Al-Quran. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau baca menghatamkan Al-Quran, kapan aku bisa tidur? Kata Rasulullah, wahai istriku, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan menghatamkan Al-Quran. Artinya kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian kalau kita baca lagi yang lain masih banyak, baca Fatihah 4, yaitu membaca surah Al-Fatihah 1 kali, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, membaca Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Nah, selama kita tidur dengan membaca doa-doa tadi, maka selama kita tidur itu dijaga oleh malaikat dan juga kita dapat pahala.
Jadi kita istirahat itu bernilai ibadah. Nah, setelah kita bangun tidur, nah sempat-sempatkanlah kita untuk sebelum sholat subuh. Nah, untuk sholat tahajud. Nah, sebelum kita ke kamar mandi, kita sebentar duduk untuk menghilangkan rasa ngantuk. Barulah kita ke tempat kamar mandi untuk mandi, karena dengan mandi itu kita menjadi sehat. Mandi pagi-pagi itu menyehatkan anggota badan kita. Setelah kita mandi, kemudian kita ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat sunat wudhu. Nah, setelah itu duduk sebentar zikir kepada Allah, kemudian kita untuk bagi yang laki-laki itu bisa sholat untuk ke masjid, dan bagi perempuan bisa sholat berjamaah di rumah. Nah, setelah kegiatan sholat subuh laksanakan, kita kemudian menyiapkan untuk makan, kemudian setelah kita diusahakan kalau kita makan itu membaca doa. Nah, jadi aturan Islam itu kalau kita makan itu ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, kemudian selesai makan kita membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Nah, selesai makan kita bersih-bersih. Nah, kemudian kita melakukan aktivitas lain, itu kita mau melaksanakan, bagi kalian mungkin ada daring nanti. Nah, kita laksanakan itu karena kita sudah bersih, mudah-mudahan dengan anggota badan kita bersih, kita bisa menyerap ilmu pengetahuan itu dengan baik. Nah, seandainya kalian untuk melaksanakan untuk ke sekolah, ini tatap muka, maka kalian menyiapkan peralatan apa yang diperlukan untuk sekolah. Nah, sebelum itu kamu keluar rumah itu baca doa. Nah, baca doa bila keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena dengan doa itu kita dipelihara oleh Allah dari segala apa yang terjadi di dalam perjalanan kita dan sampai kita kembali. Nah, ini namanya adalah amal soleh. Jadi setiap aktivitas amal soleh itu adalah diniatkan dengan lillahi ta'ala. Nah, hubungan dengan masa pandemi sekarang ini, kenapa? Sebab sebelum terjadi yang sekarang ini, nah, kita sudah diatur oleh Islam untuk menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dengan kesehatan jasmani dan rohani, apapun yang kita lakukan itu dengan penuh kita bisa melaksanakan, karena hati kita tenang, hati kita tentram, badan kita sehat, mental kita sehat. Itulah yang kita perlukan sekarang ini dalam menghadapi COVID-19. Kemudian yang ketiga, ini adalah amalan su, yaitu amalan yang salah. Artinya amalan yang salah ini adalah kita melakukan suatu aktivitas yang salah secara Islam. Nah, misal kita hendaklah makan dan minum itu secara halalan thayyibah, artinya yang halal dan baik. Walaupun halal, kita bekerja, hasil pekerjaan kita halal, cuman kita belikan sesuatu yang tidak halal, ini berakibat rusak bagi tubuh kita. Contohnya kita beli makanan, misalnya minuman yang memabukkan, ini bisa merusak secara jasmani dan mental kita. Itulah yang disebut dengan amalan yang salah. Artinya walaupun halal, tapi yang kita lakukan itu prosesnya itu yang benar tadi, tapi yang kita belanjakan itu salah, tetap itu tidak ada nilai pahala. Nah, mudah-mudahan kalian SMA 10 baru di sini bisa melaksanakan amalan yang Ibu berikan, khususnya untuk Ibu sendiri dan kalian semuanya bisa mengamalkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.